Sekalian, perkenalkan, nama saya Budi Hartono, usia 54 tahun. Saya penyintas COVID-19. Diawali pada tanggal 4 Februari, saya dinyatakan positif melalui rapid test. Pada tanggal 6, saya akan memastikan apakah saya positif benar atau tidak. Kemudian saya memeriksakan diri saya melalui PCR di Prodia Kramat. Tanggal 8, saya dinyatakan positif melalui pemeriksaan PCR, dan saya untuk melengkapi data-data medis saya memeriksakan juga paru saya, itu dengan rongsen paru. Pada tanggal 13, saya nyesak sangat. Saya dibantu oleh pihak rumah sakit, puskesmas maksud saya. Kemudian saya juga sudah melaporkan tentang positif saya kepada RT saya, kemudian juga kepada panitia gugus tugas COVID-19. Kemudian saya dengan mudah bisa mendapatkan fasilitas dari puskesmas. Saya dirujuk ke rumah sakit rujukan pusat COVID-19, yaitu Rumah Sakit Persahabatan Jakarta. Pada tanggal 13, saya masuk di Persahabatan. Kemudian hari-hari dalam perawatan saya mengalami sesak yang luar biasa pada saat itu. Tapi saya mendapatkan satu kekuatan yang diberikan oleh seorang ahli paru di Rumah Sakit Persahabatan. Kekuatan itu hanya datang dari Allah yang Maha Kuasa. Saya dinyatakan silahkan meminta apa yang kamu inginkan dan kamu agungkan namanya. Kemudian di hari ke-5 saya mengalami sesak napas yang luar biasa. Kemudian saya dibawa masuk ke ICU. Di tempat ICU saya sangat merasakan bagaimana profesional para perawat, para medis dan pendukung lainnya di ICU. Berbeda pelayanan yang diberikan pada saat saya di perawatan. Di ICU sangat luar biasa dan profesional. Banyak dukungan-dukungan yang diberikan, baik itu oleh perawat maupun oleh para dokter. Kami banyak mendapatkan pelajaran di sana. Saat-saat kritis di mana banyak pasien lain yang ada sama-sama di ICU banyak menggunakan alat pacu, kemudian cuci darah, ada yang lain. Karena saya kebetulan tidak ada tanda-tanda, saya tidak merasakan batuk, saya tidak merasakan pusing, hanya saya diserang langsung bagian paru saya. Dokter memberikan informasi ini kepada istri saya, bukan kepada saya. Setelah saya sembuh baru saya tahu bahwa saya pernah diblok oleh virus COVID. Dalam waktu 2 hari paru saya 80% sudah terblok atau putih karena COVID gitu. Tapi trik yang diberikan oleh dokter paru di Persahabatan bahwa standar WHO sebenarnya ada terapi-terapi yang bisa kita lakukan sendiri pada saat kita nyesak, yaitu melalui terapi tengkurap.
itu dilakukan setiap hari selama 3 jam. Itu saya lakukan. Kemudian pada hari ke-14 saya dinyatakan negatif. Tetapi di persahabatan itu tidak bisa langsung pulang karena akan dilihat kembali oleh para dokter. Saya dimasukkan ke perawatan selama 1 hari. Setelah 1 hari di perawatan, saya dinyatakan negatif. Kemudian di persahabatan itu punya fasilitas yang pertama, saya yang merasakan bahwa di sana ada zona hijau, di mana para pasien yang terinfeksi virus COVID-19 sudah dinyatakan negatif, kemudian diisolasi beberapa hari di sana untuk meyakinkan bahwa sudah tidak tertular di sana. Kemudian saya di hari ke-15 saya dinyatakan boleh pulang, boleh pulang. Kemudian pasca saya dirawat, saya melakukan usaha sendiri bagaimana mempertahankan kondisi fisik saya, karena saya terbiasa sebelum saya terkena COVID, saya sudah terbiasa tiap hari, tiap pagi saya harus jalan pagi. Tapi itu saya lakukan juga di hari kedua. Pada hari kedua saya biasakan untuk jalan pagi. Sungguh luar biasa. Begitu berat kaki saya untuk melangkah. Tapi dengan semangat yang saya miliki, saya pada hari ke-3, ke-4 saya sudah terbiasa kembali dengan fisik saya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kemudian di kantor kami, terutama di lantai 9, karyawan pada saat itu sudah sekitar 7 orang sudah terkena COVID-19. Saya pada saat saya kena COVID di kantor, itu saya sudah pada jam 11 siang badan saya sudah merasa demam. Kemudian saya lihat jendela-jendela di kantor itu tidak terbuka, jadi sirkulasi udara tidak ada. Bukan berarti tidak ada, maksud saya tidak baik lah, begitu. Kemudian setelah jam 12 saya minta tolong teman di bawah untuk mengerok saya gitu. Kemudian sampai sore kami kembali. Kemudian setelah 2 hari saya baru melakukan rapid antigen gitu. Nah, saya dinyatakan positif. Oh tidak, teman yang mengerok itu setelah saya mendapatkan keterangan dari Prodia bahwa saya positif, saya memerintahkan teman saya tolong untuk periksa. Tetapi setelah diperiksa ke lab, dia negatif, nggak kena. Pemerintah dengan usahanya sudah sangat sangat sensitif lah. Sudah banyak biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah atau negara untuk memerangi COVID ini. Sebenarnya ini bukan hanya kerja pemerintah, tetapi ini kerja kita semua, masyarakat, para tokoh agama, para pejabat-pejabat, tokoh-tokoh masyarakat, kita semua harus sadar bahwa mari kita perangi COVID ini bersama. Tidak bisa pemerintah hanya diberikan beban sendiri gitu. Pemerintah juga harus menggandeng swasta, pemerintah juga harus menggandeng masyarakat, seluruh komponen yang ada di negara ini. Dinyatakan bahwa saya sudah sembuh, tetapi saya tidak boleh lengah karena saya harus juga memperhatikan terapi-terapi yang saya lakukan di rumah sakit. Saya tetap harus melakukan itu selama sekian bulan
Jadi itu masih saya lakukan untuk terapi tempurang. Begitu yang bisa saya berikan, tak perlu takut karena kita harus melawan virus COVID-19 ini dengan kita mempersiapkan, dalam arti fisik itu selalu kita siapkan, baik itu penyakit non-COVID maupun COVID itu sendiri. Semoga kita semua bisa terhindar dari COVID-19.